Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mas'al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah enggak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat ini kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu semuanya hadis ahad, rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir, dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita umrah, ya. Perincian umrah hadis ahad, perincian umrah begini-begini hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa hadis ahad. Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam salat, maka ta'awadz min arba', berlindunglah kalian dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, fitnil mahya wa mamat, wa min fitnil masih dajjal. Berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini semuanya akidah. Adab neraka akidah bukan? Akidah. Adab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis ini apa bisa ambil kita hukumnya kita boleh disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad enggak apa-apa, tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa? Kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima maksud saya begitu? Kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak ini masalah fikih, dia bingung sendiri. Terus kita bilang, ente punya keyakinan seperti ini bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah. Mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir?
Bahwasanya sahabat berkata kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka.